Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 155, Taman Sriwedari. Kitanu pun ikut menyarankan kepada Bambang Sukrosono agar pergi untuk sementara. Pergilah, Ngger, aku nanti akan berbaur dengan Kawula Mahespati yang sedang menonton itu. Bambang Sukrosono masih tetap berdiam diri, sementara para penonton semakin dekat dengan keberadaan mereka. Patiswondo kembali mendesak adiknya. "Adi, pergilah segera. Mereka pasti akan ketakutan melihatmu." Patiswondo kembali mendesaknya. "Adi, cepat pergi. Kau pasti dengan mudah menghindar dari para prajurit yang mengepung padang tandus ini. Nanti malam kau aku temui di atas bukit itu." Para penonton sudah begitu dekat dengan keberadaan mereka bertiga. Seketika itu Bambang Sukrosono segera melesat bagai bayangan meninggalkan keduanya tanpa pamit. Lega hati Patiswondo maupun Kitanu, karena Bambang Sukrosono telah meninggalkan mereka. Dan sesaat kemudian, sebagian kecil dari para penonton tiba di tempat itu. Walau belum melihat mereka berdua, mereka, para penonton itu, memang belum mendengar cerita para putri Dumas tentang peristiwa yang menggemparkan namun menakutkan. Mereka, para penonton itu, mengagumi durian yang buahnya lebat dan besar-besar. Aromanya pun menyengat tajam, tanda sudah masak dan pasti lezat. Duriannya jauh lebih besar dari kelapa," seru salah seorang penonton. "Boleh dipetik tidak iya?" bertanya yang lain. Apa kamu tidak mendengar perintah para prajurit tadi? Tidak boleh memetik bunga maupun buah apapun." Salah seorang mengingatkannya. "Lah itu, kulit duku kok berserakan?" seru yang lain. Mungkin para prajurit tadi icip-icip," tebak yang lain. Namun mereka terkejut ketika mereka sedikit mendongak ke atas. Dilihatnya dua orang sedang duduk di sebuah batu di lereng bukit itu. Lebih terkejut lagi ketika tahu bahwa yang seorang adalah Patiswondo. Mereka mengenali ketika kemarin bertanding dengan Sang Prabu Harjuno Sosrobahu. Bukankah yang seorang itu Gusti Patiswondo?" seru salah seorang dari mereka. "Dengar-dengar, beliaulah yang membuat taman ini," saut yang lain. Tiba-tiba mereka bersujud dan menghaturkan sembah. "Sembah bakti kami, Gusti Patih." Mereka hampir serentak. Patiswondo tersenyum, kemudian katanya, "Berdirilah, tak perlu bersujud. Silakan menikmati keindahan taman ini." "Terima kasih, Gusti Patih," saut mereka hampir berbarengan. Namun salah seorang dari mereka mengenali Kitanu sebagai tetangganya. "Bukankah sampean itu Kitanu?" bertanya orang itu sedikit ragu. "Benar, Ki Setro, aku Tanu. Kebetulan aku satu daerah asal dengan Angger Bambang Sumantri yang sekarang menjadi Gusti Patiswondo ini." Kitanu berdalih. Beruntunglah sampean Kitanu. Pantas pekarangan Kitanu juga bermunculan pohon-pohon langka secara tiba-tiba," saut tetangga Kitanu yang kagum akan keberadaan pohon-pohon besar secara tiba-tiba di pekarangan Kitanu. Orang itu memang sudah mendengar bahwa Kitanu adalah orang yang sakti mandraguna pula. Ia menduga Kitanu pasti ikut membangun taman itu pula. Namun mereka, para penonton itu, tidak bisa berlama-lama di tempat itu, karena rombongan penonton yang lain
juga sudah sampai di tempat itu pula. Seperti halnya para penonton yang terdahulu, mereka pun mengagumi buah durian maupun buah duku yang lebat itu. Tetapi mereka juga terkejut berjumpa dengan Ki Patiswondo di tempat itu. Mereka pun berbuat serupa dengan penonton terdahulu dengan menghaturkan sembah bakti. Patiswondo tak ingin berlama-lama di tempat itu. Ia segera kembali untuk menghadap Prabu Harjuno Sosrobau. Sedangkan Kitanu ikut berbaur dengan para penonton yang belum mereka kenal. Bersambung.